mencari komplotan baru. Dan kita akan mulai ke batch yang kedua, di mana ini juga berisikan 7 peserta. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita sambut, ini dia batch 2. Saya benci tentara. Tapi dalam hati teman-teman. Saya lebih benci wartawan teman-teman. Bagian orang hitam yang bicara pada keluar semua. Iya. Saya kesel sama wartawan. Dan tadi ada orang timur juga ya. Beta tadi bahas orang Jawa muka Patimura. Enggak bang, lebih ke uang 10.000 bang. Lebih mirip saya sih sebenarnya. Ya, perkenalkan nama saya Ijal. Biasa dipanggilnya Pace Sunda, lamun di Bandung. Kalau di Bandung, saya mau cerita sedikit waktu pengalaman saya pergi ke umroh. Dan kebetulan saya muslim teman-teman, saya muslim. Waktu itu saya lagi tawaf, ada bapak-bapak, orang barat tinggi besar, dia datangin saya baru putaran ketiga, tawaf putaran ketiga, datangin saya terus tiba-tiba dicium saya. Padahal itu kelihatan Hajar Aswad, kelihatan jelas. Semua orang dari seluruh dunia ini datang buat cium Hajar Aswad. Dia enak-enaknya cuma lihat saya yang hitam ini dicium. Pas saya lihat ke dia, muka dia lebih hitam, saya cium balik. Dan sebagai orang Papua yang hitam, tapi lama di Bandung, kulitnya hitam, keriting begini, banyak kelebihan teman-teman. Karena kita bisa menyamar. Saya waktu itu pergi umroh. Pas saya beres cukur itu penampilan saya itu persis kayak rambut botak, terus pakai gamis hitam, kacamata hitam. Kalau dilihat-lihat tuh kayak Pogba lagi taat lah. Persis. Saya masuk ke lift, begitu masuk ke lift ketemu sama 2 perempuan orang Sunda. Masalahnya 2 orang Sunda ini tidak tahu saya. Dia pikir saya ini orang luar. Jadi selama di dalam lift tuh mereka ngomongin saya tapi pakai bahasa Sunda. Masalahnya kan saya di Bandung dipanggilnya Pace Sunda. Selama di jalan dia bilang, tinggal jelema, besma banget teh hidung. Pakai baju teh hidung. Calana hidung. Kabeh hidung jigana lamun modal oge taina hidung sia. Saya dalam hati, saya emosi betul teman-teman. Itu di dalam lift, kamar saya beda 2 lantai. Mereka lebih di atas, saya di bawah. Saya kesal sekali. Saya mau marah tidak bisa teman-teman, kan posisinya kita lagi umroh, lagi ibadah. Saya tahu ini di hotel, masa saya mau bungkus ini 2 orang. Itu cerita saya yang pertama teman-teman. Dan teman-teman, ketemu kalau misalkan di mall-mall begitu tuh kan biasa ada orang-orang yang SPG yang kasih scarlet begitu. Pas saya lagi jalan, teman-teman saya di depan itu pada ditawarin semua. Saya datang samperin dia. Maksud saya biar saya pengen beli, saya datangin. Tiba-tiba orangnya nyelonong saja, nggak mau bagian saya, dia tidak mau. Saya pikir dia kira saya ini bayangan. Jadi tidak kelihatan begitu. Akhirnya saya putar balik. Saya samperin lagi. Saya coba lagi. Orangnya masih tetap tidak mau lagi. Maksud saya begini, saya juga pengen pakai begitu. Siapa tahu pas pakai gosok, pas lihat scarletnya yang hitam. Ya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang modal kita itu kan bahasa, ngomong. Saya orang Jawa tapi saya tahu atau bisa bahasa Sunda juga. Cuma tadi ketika 2 perempuan ngomongin kamu di lift tadi, kamu cerita, aku nggak tahu artinya, saya pikir kamu malah pakai bahasa Papua tadi, bukan ya? Berarti nggak tahu bahasa Sunda itu. Oh berarti aku nggak tahu bahasa Sunda juga? Nggak tahu. Oh, aku baru tahu kalau ternyata aku nggak tahu bahasa Sunda. Saya pikir aku tahu. Oke, jadi itu masalahnya ya. Oke, Rizal. Terima kasih banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Nama saya Eman dan jempol saya itu bercabang seperti huruf Y.
Pak Yusuf Sarangheo kayak gini. Saya kayak gini Pak. Dan beberapa teman saya bertanya, Man jempol kamu kenapa? Oh ini tuh bawaan dari lahir. Kok mah enak kalau main PS paling jago kan. Ya terus sekali pencet tombolnya 2. Sekali pencet tombol 2. Orang yang kayak gini belum pernah merasakan main PS typo. Saya dulu pernah main PS main bola. Yang harusnya pemain ngejar bola malah sliding sendiri. Bahkan yang lebih parah ketika saya pencet tombol kotak. Kepencet terus pause. Terus kan temen saya marah. Man lu niat main PS kagak pause mulu. Ya bukan kemauan saya. Ya terus tuh lihat. Oh stick error. Stick error. Dan walaupun jempol saya mirip Lope teman-teman. Lope. Tapi tidak semua orang tuh bisa menerimakan jempol saya. Contohnya adalah mantan saya. Karena saya dulu pernah punya pacar, putus gara-gara ketahuan jempol saya bercabang loh. Maksud saya orang lain pacaran putus ketahuan mendua, saya ketahuan jempol 2. Padahal ini hanya jempol yang bercabang, bukan hati yang bercabang. Oh. Jadi pada awalnya si mantan saya itu nggak tahu jempol saya itu bercabang. Cuman gara-gara makan di sebuah restoran, saya itu main HP terus, scroll TikTok. Terus si mantan saya liatin, itu apa? Oh ini mah cumi. Bukan itu yang kecilnya, sukro. Enggak itu di jempol kamu. Oh ini mah anak jempol. Lucu ya? Hah lucu? Iya kayak permen Yupi. Tapi ada kukunya. Oke gak masalah. Pas pulangnya sampai rumah, saya diputusin lewat WhatsApp. Kita putus. Lah kenapa? Ya kan kamu gak jujur dari awal, kamu punya kelainan. Aku takut jempol kamu nular katanya. Kita bedah teman-teman. Jujur dari awal. Berarti kan pas perkenalan ya. Masa ya pertama kali ketemu saya harus bilang, halo nama saya Eman dan jempol saya bercabang. Udah kayak opening stand up. Terus dia juga bilang kan, takut nular loh. Ya Allah. Maksud saya gini, TBC nular diakibatkan karena batuk atau bersin, jempol nular karena apa? Hubungan badan. Dia pikir pakai jempol kali ya. Dan semenjak itu saya tuh merasa galau gitu. Saya tuh merasa dilema. Bahkan saking galonya tiap hari saya dengerin lagu Ipang tentang cinta. Cinta. Apakah itu cinta? Ketahuan jempol 2. Terus ketika saya lagi galau, teman saya bilang, udah Man lupain aja, berarti mereka tidak bisa menerima kekurangan kamu katanya. Ya Allah, kekurangan loh. Kan udah jelas kelebihan ya. Jelas loh. Nih saya kasih tahu kelebihan jempol bercabang. Kalau saya masuk absen, pakai sidik jari sekali masuk 2. Orang lain merokok kayak gini, saya kayak gini. Sekian terima kasih, nama saya Eman. Perlu jiwa besar. Ada 2 sebetulnya yang diperlukan bagaimana seseorang itu bisa menjadikan kekurangannya menjadi sebuah kelebihan. 1 perlu jiwa besar, 2 perlu jahil. Gak mungkin kalau kamu orangnya nggak jahil, kamu akan bisa membahas soal jempol bercabang itu. Kayak gitu. Dan menurut aku itu yang membuat kamu kemudian mempunyai jiwa besar karena kamu jahil. Jadi kamu bisa membahas soal. Coba kalau orang yang merasa itu hanya kekurangan, nggak mau dia ini. Dan itu menurut aku modal besar. Seperti yang aku tadi bilang bahwa kamu sudah lebih dulu menang melawan diri kamu. Oleh karena itu kamu di sana bisa keren. Oke. Terima kasih Pak Ade. Ini yang satu. Ya. Terlalu keren kalau ini. Komplotan Komik 8, showcase dari Komik 8 Revolution mencari komplotan baru masih berlangsung nih. Tapi sebelumnya ada peserta yang baru siap-siap mau tampil nih. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Ovil. Ovil dari kota? Yo, Makassar. Di Makassar, mantap banget. Ovil,
Ovil, nah Ovil, gue tuh punya challenge, lo ngikutin salah satu trennya saat ini sebelum masuk perform, lo ikutan yang namanya wish booster. Jadi caranya itu adalah lo nanti makan Dilan Cookies Choco Chips sambil mengucapkan harapan lo, wish lo lah ya pokoknya untuk penampilan lo nanti. Gitu, nanti kita aminin sama-sama ya yang nonton ya gitu, oke? Berani? Siap? Kita langsung coba buka dulu, kita makan bareng-bareng ya. Buka dulu Dilan Cookies Choco Chip. Wih, sambil makan sambil lo ucapin harapan lo ya, oke? Oke, siap. Mudah-mudahan juara 1 Amin banget. di hati penonton. Mantap banget. Sambil nikmatin lagi dong. Enak nih Kak? Tapi gimana nih Dilan Cookies Choco Chipnya? Enak ini. Dia choco chipsnya banyak. Iya bener, Choco Chipnya banyak. Dan selain itu juga cookiesnya kalau rasain ya, kayak ada wangi-wanginya kan? Coklat Dilan enaknya emang bikin rindu. Udah datang. Ih. Panik, dilanin aja pakai Dilan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dilan. Untung ada Dilan Bar. Dilan Bar, enaknya nenangin hati. Mau pede, minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Halo Jakarta. Gue Fandi Bakri. Gue anak broken home. Atap rumah gue bolong-bolong. Tembok retak-retak. Home gue bener-bener broken. Tapi serius teman-teman. Orang tua saya sudah berpisah. Bapak saya dimakamkan di TPU Cibarunei Sarijadi. Ibu saya dimakamkan di TPU Cikadut. Mereka sudah berpisah, teman-teman. Semalam saya mimpi. Saya mimpi digigit ular. Katanya kalau kita mimpi digigit ular, itu artinya kita akan bertemu dengan jodoh kita. Tapi waktu bangun saya ketawa-ketawa. Karena ular yang gigit saya ompong. Geli teman-teman. Geli. Ya. Saya mau ngomongin sesuatu yang penting nih teman-teman sebenarnya. Ada saya ini udah 44 tahun teman-teman. Dan masih terima undangan pernikahan. Teman-teman tahu nggak rasanya jadi 44 tahun dan masih single berada di acara hajatan undangan. Rasanya itu seperti mobil truk ada di tanjakan. Mobil kecil di belakang itu mulai nyalain sen ke kanan. Dia bergerak ke kanan, mulai maju ke depan. Ketika sudah sejajar, tin, terus dia melesat. Tahu arti tinnya itu? Kapan nyusul? Itu, teman-teman. Rasanya kayak gitu banget. Rasanya kayak gitu banget. Saya udah 44 tahun dan saya udah mulai sering lupa. Maaf saya lupa lanjutannya. Maaf ya, gini resikonya kalau udah 44 tahun ya. Dan masih single ya. Lagi ada berita yang viral nih teman-teman. Ada seorang anak pergi ke luar negeri bersama istri pakai jet pribadi yang disangka gratifikasi dan dibela oleh Pak Budi
Katanya istrinya hamil. Memang teman-teman saya sepakat dengan Pak Budi. Perempuan hamil itu memang aneh, teman-teman. Kenapa ya perempuan hamil kalau melihat saya reaksinya pasti pegang perut, elus-elus, terus bilang amit-amit jabang bayi. Itu kenapa? Saya ngaca, amit-amit jabang bayi. Ya karena kan jodoh cerminan diri kita ya teman-teman. Agak trauma kalau jodohnya kayak saya lagi ya teman-teman. Perempuan hamil itu juga aneh loh teman-teman. Perempuan hamil zaman sekarang itu percaya musik klasik bisa bikin anak jadi pinter. Saya nggak setuju kalau musik klasik bisa bikin anak jadi pinter. Perempuan yang hamil yang mendengarkan musik klasik ke janinnya, ketika anaknya di dalam nendang-nendang, dia bilang apa? Anaknya nendang-nendang, anak pinter. Kalau musik klasik bisa bikin anak jadi pinter, harusnya nggak nendang-nendang teman-teman. Harusnya tok-tok-tok, permisi, sepada, itu mah udah mah pinter, berbudi, pekerti, luhur. Gitu aja, terima kasih. Saya Bandi Bakri. Pade. Iya Pade. Iya, kritisi selalu aku akan kasih untuk kemajuan ke depan. Pesonamu memang gayanya begitu dari awal seperti itu ya. Jadi apa ya istilahnya? Defen ya. Tetapi menurut saya juga jangan lupain tempo. Yep. Karena kan ini pakai waktu. Betul. Ya. Kita ada target LPM. Nah, ya. Walaupun sebetulnya saya juga masih tetap lebih melihat penampilan, lebih melihat karakter. Itu yang harus. Kalau menurut saya tadi, walaupun selalu ger, tetapi agak terlalu jauh temponya. Jadi boleh dikit, dimajuin dikit. Sekarang semua pakai tempo. Bahkan di film itu kita ketika reading kita membaca naskah dan kemudian mempraktekkan dialog kita itu pakai metronom. Tek, 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 tek. Karena dengan demikian kita bisa memperkirakan durasi. Nah, mungkin itu juga yang perlu kita sadari juga teman-teman semuanya bahwa ada tempo di situ. Jangan sampai terlupakan karena kita bisa saja kehilangan konsentrasi penonton untuk ketawa selanjutnya karena dia menunggu. Itu aja sih kritisi saya, tapi yang lainnya oke. Terima kasih Pak De. Agri, kapan nyusul? Nyusul siapa? Ya nyusul yang lain. Kan mau berebut. Kan yang nyusul tadi mobil kecil, Tintin. Ya ini kan itu kan hanya analogi, bukan dikira ke mobil kecil beneran. Itu merek apa mobilnya tadi? Lebih lagi. Tapi memang ada orang yang gayanya seperti itu. Iya. Dan seperti kamu. Tapi benar apa yang dikatakan Pak Dendro tadi benar semua. Benar semua. Makanya kalau saya ulangi kan kesannya nggak enak. Tapi benar semua. Ada satu yang salah. Apa tuh? Yang belum diomongin. Karena salah jadi nggak usah diomongin. Oh baik. Ya. Siap. Terima kasih. Mantap. Semuanya. Komplotan Komik 8, sekarang Ovi udah barengan sama Pak Yusuf, perwakilan dari kota Surabaya. Pak jangan gitu dong, intimidatif banget ngelihatnya. Kenapa? Aku takut ditempeleng. Pak Yusuf mau tanya dong, persiapan Pak Yusuf sendiri menuju ke showcase tuh apa aja sih? Kayak latihan kah atau gimana? Saya sudah terlatih. Cuma saya ya mengulang lagi kenangan-kenangan yang harus saya tuliskan untuk materi itu. Aku punya sesuatu yang spesial tahu Pak Yusuf. Nah ini dia Coklatos Rich. Cheers. Emang ya, karena ini baru Coklatos Rich. Dia tuh crunchy banget wafernya. Terus juga dilapisi dengan coklat tebal Itali luar dan dalam. Lihat dong, tebal banget kan coklatnya. Saya gigit granat coklat itu, langsung meledak coklatnya itu. Granat coklat. Enak banget ya pokoknya.
Pokoknya rayain kemenangan dengan Coklatos Rich. Mamma mia lezatos. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Coklatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Coklatos Mamma Mia Lezatos. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary. Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Cek. Selamat siang. Ya. Aduh, saya terharu banget ada di sini. Ditambah saya pakai kacamata. Mata saya jadi berkaca-kaca. Terharu banget. Tapi sebenarnya saya agak sedih karena dapat berita ada yang bunuh diri gara-gara gak lolos CPNS. Saya jadi takut kalau saya yang gak lolos, besok bakal ada kasus bunuh diri yang baru. Seorang pria ditemukan berambut panjang dan mata berkaca-kaca. Tapi seseorang memutuskan untuk bunuh diri itu kenapa ya? Jangan-jangan ini orang tuh yang suka seneng nanya-nanya ke dukun gitu. Bah, apakah saya bisa lolos CPNS? Bisa, tapi tergantung. Oh, tergantung. Hantu kuyang nih adalah hantu. Kalau di dunia hantu ada peperangan, kuyang adalah satu-satunya hantu yang paling kasihan. Karena dia nggak bisa pakai rompi anti peluru. Dia nggak punya pundak. Curhat. Teman saya curhat, Win, apa keinginan kamu di dunia ini? Ya, keinginan saya sukses membanggakan orang tua dan lain-lain. Kalau kamu, saya hanya ingin memutar waktu dan ternyata keinginannya terwujud. Sekarang dia jadi tukang servis jam. Saya benci polisi tidur. Karena polisi tidur nih mengganggu teman-teman. Kalian tahu nggak polisi tidur yang kecil tapi banyak? Itu sakit pak ke pantat. Lagian orang tuh kalau bikin polisi tidur tuh aneh-aneh, nggak punya takaran. Saya pernah nemu ada polisi tidur gede banget. Ini mah bukan polisi tidur, ini mah Kapolri tidur. Hormat. Kapolri ini. Aneh banget itu. Saya lagi seneng olahraga, apalagi main bulu tangkis. Tapi setiap saya main bulu tangkis, koknya selalu rusak. Karena saya nyemesnya pakai Suzuki Smash. Oh. Saya sedih karena saya menghilangkan Tupperware kesayangan si mama. Dan sekarang saya tinggal sama nenek. Sekian saya dan terima kasih. Namamu siapa? Edwin. Edwin, kamu sudah berhasil membuat kita bingung. Memang gayamu gitu ya? Apa? One-liner gitu, ya kan? Enggak, itu bukan sesuatu yang salah. Enggak, itu adalah ya salah satu teknik. Ya. Enggak masalah gitu. Cuma memang apa? One-liner itu akhirnya jadi terkesan orang kalau yang enggak tahu dikira yang lompat-lompat, enggak fokus saja, enggak punya tema, enggak bisa delivery-nya kayak terkesan materi atau beat seingetnya yang dikeluarkan kan gitu. Itu kan resiko dari pemilihan teknik itu. Tapi ya so far sejauh inilah. Saya nungguin so far apa? Sejauh ini apa? So far itu sejauh ini.
Ya tahu. Kalau so far so good sejauh ini ya cukup baik. Nggak jelasin. Loh, saya memang berusaha menjelasin. Masa so far aja nggak tahu harus dijelasin sampean? Udah so good-nya aja sampean. So good apa artinya? Bagus banget. Oh, apanya? So good. Iya. Bisa nyambung gitu ya. Edwin, ya memang kelemahannya one-liner ketika orang yang tidak mengerti teknik dari stand up kemudian menganggap itu jadi kumpulan jokes ya, kumpulan jokes. Apa yang kita sebut sebagai sebuah kalau di sini Mulat ya, di Sri Mulat itu apa di depan itu selalu Mudoroso. Ya. Tetapi itu bagus di stand up, nggak ada masalah. Cuma mungkin juga saya kepengen bukan hanya one liner terus nanti. Insya Allah kamu juga akan terus gitu. Saya sih berharap kalau bisa saya terima semuanya nih, ya kan? Kenapa? Ya saya kepengen betapa variatifnya atau betapa colorfulnya komedi di Indonesia. Ya, Cuma memang ada baiknya kamu juga jangan terus one liner. Saya kasih contoh sedikit aja. Bintang BT. Ketika kami mengadakan acara itu yang ada di TV sebelah itu, dia sudah jadi stand up comedian. Dia sudah profesional. Tetapi dia ikut itu kenapa? Ingin melatih supaya dia nggak jadi one liner terus. Ya, gitu. Jadi ada baiknya nanti kamu selanjutnya juga dipikirkan juga. Jangan selalu one liner karena kemudian karena kan gini, ini kan bukan hanya untuk kita yang mengerti teknik itu, tapi kita juga untuk pemirsa yang lain. Jadi itu aja kritisinya. Ya. Terima kasih. Keren Win. Keren Win, thank you. Mau pede, minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Cinta kok cancel. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos mamma mia lasatos. Saya Edwin habis cukur. Sama lagi outfitnya sama. Berkaca-kaca juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Pusaka. Nama aku Pusaka dan aku bekerja sebagai customer service dan konsultan di toko servis komputernya ayahku. Nah, apa sih itu juga konsultan, kocak. Iya, tapi kemarin April tuh toko sempet tutup lama, sekitar semingguan karena kakek meninggal. Berat rasanya, maksudku tuh kayak, itu kalau buka seminggu dapet itu 400.000. Kocak meninggal, malah keluar 1 juta buat pengajian. Tapi jujur sebenarnya tuh aku cucu paling deket sama kakekku. Bahkan setelah 7 harian kakekku, aku tuh masih nangis. Dan saudaraku lihat aku kayak, kasihan ya Pusaka, udah Pus ayo ikut malamnya kita karaokean. Sewa LC. Tapi buat apa? Kan sedih aku, nggak aku apa-apain. Paling aku cuma curhat, Mbak bisa aku kayak gini Mbak, kosong hidupku. Kakek meninggal aku nggak bisa ngapa-ngapain. Gak apa-apa Mas, kan masih bisa mangku aku gitu. Cuci muka. Nakal ya. Dan gak cuma aku aja yang sedih, orang tua aku juga sedih. Apalagi setelah kakekku meninggal tuh ayah sama bundaku kelihatan murung banget. Gak ada hiburan gitu. Kecuali waktu kakekku meninggal, nah kakekku yang ngehibur. Dia tiktokan begini-begini. Pak Indro mau? Calon tong mau yang sebelah kiri. Nah, hilang harga diriku. Kocak emang. Beneran,
Aku tuh lihat orang tua kayak murung banget, kurang hiburan, mereka nonton TV udah males. Akhirnya aku instalin TikTok. Tapi ini salah ternyata. Bundaku sama ayahku itu gaptek banget. Setelah sehari aku instalin TikTok, besoknya bundaku bilang, "Dek, Bunda beli kacamata anti radiasi baru." Gitu. Ngapain Bun? Bunda udah pakai kacamata. Shh, ini yang jual Pak Ganjar Pranowo. Bukan. Itu AI Bunda. Jangankan Pak Ganjar, Pak Jokowi juga bisa. Jual kacamata. Iya. Punya kekuasaan kok ekonominya masih kurang. Bukan. Buat nge-distract aja. Jangankan bundaku, ayahku besoknya tiba-tiba bilang, "Dek, ayah beli batu tawas dari Cina." Waktu aku cek resinya, dikirim dari Cirebon. Iya sih, depannya sama-sama C, cuma kan beda. Buat yang belum tahu, batu tawas tuh biasanya dipakai sama orang zaman dulu sih biasanya. Digosokin ke ketiak, buat ngilangin bau ketiak. Itu harga satunya, satu biji segini, 500 rupiah. Ayahku beli 10.000. Di rumah ada 50 kayak begini. Satu biji digosok setahun ke ketiak, gak habis. Bayangin tiap hari aku duduk di depan toko, ada orang dusun lewat, aku gosok ketiaknya. Satu dusun gak bau, malah ketiaknya mereka yang hilang. Ada yang mau? Baru loh. Bukan yang baru. Besok kalau mau besok aku bawain, masih ada 49 di rumah. Iya. Dan bener yang aku bilang, aku tuh tinggal di dusun teman-teman. Di daerah Magelang itu di lereng Merbabu, Pak. Dan itu dingin banget. Pernah saking dinginnya itu suhunya sampai minus pemakaian lah. Box masih lengkap. Minat PM. Bener, dingin banget. Kaki kita nyentuh keramik, itu keramiknya dingin banget. Jangankan kaki deh, tangan kita nyenggol dinding, itu dindingnya mbak dinding, oh dinding, mbak dinding, ayo semuanya nyanyi. Terima kasih, saya Pusaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pusaka. Ya Pak Di. Ada kelebihan kamu, yaitu, saya ngelihatnya ya, ada beberapa yang sebetulnya kamu curiga ini nggak lucu. Tetapi kamu paksa penonton ketawa. Kamu sadari itu nggak? Ya. Kamu dengan kamu yang sebetulnya lebih banyak mengajak teman-teman ketawa sehingga orang ketawa. Itu kelebihan dari kamu. Kayak gitu. Tetapi ada saya harus ingatkan itu jangan juga terlalu sering. Karena kalau terlalu sering kebaca dan itu audiens itu nggak mau dipaksa lagi kalau udah kebaca kayak gitu. Jadi boleh kayak gitu, itu salah satu teknik bagaimana penguasaan kita panggung, tetapi juga nggak bisa terlalu banyak, terlalu sering, karena itu akan gampang kebaca. Selebihnya keren. Oh, satu lagi. Sebetulnya tadi ketika saya ngelihat tadi udah 3 menit lebih, itu kamu bisa tutup di sebelum itu. Karena pas tapi kamu kayaknya mau pengen lebih lagi karena ada beat yang lain. Nah itu tolong juga bisa dipertimbangkan. Ketika itu udah mulai sampai di puncak, mendingan kamu tutup. Karena tadi saya ngeliat udah 3 menit lebih. 4 menitan tadi. Iya kan, setelah itu akhirnya kamu panjangnya jadi 4 menit. Padahal di 3 menit 30-an kalau nggak salah ada punchline yang udah bagus banget tadi sebetulnya. Sebenarnya bisa tutup sebelum tampil ya. Nggak kita juriin. Tuh dengerin. Oke, keren. Terima kasih calon tong Mbak Dini. Ya, thank you. Rindu sama Dilan Sandwich. Biskuitnya renyah, krim vanilanya manis, dibalut coklat Dilan yang romantis. Biar rindu berlapis-lapis, makan Dilan Sandwich. Enaknya berlapis-lapis. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namaku Benu.
Dan bapakku paranormal. Dia sakti. Semua masalah bisa diatasi. Kemarin ada orang datang. Pak, tolongin saya Pak, motor saya hilang. Coba lihat fotonya. Oke. Bapak saya pergi ke ruangan khusus, buka Facebook. Jual beli motor second Pati. Mio warna kuning. Ketemu Mas, 5 juta tapi mau? Tapi jujur ya, punya bapak paranormal itu malu. Malu teman-teman. Demi Allah, pacar saya pernah datang ke rumah. Niatnya mau kenalan sama bapak. Bapak saya nggak nanya nama, alamatnya di mana. Tiba-tiba dia langsung ngomong, keluarga kamu disantet. Demi Allah, keluarga kamu disantet. Nangis dong pacar saya. Aduh Pak, kok tahu Pak? Pelakunya siapa Pak? Udah, kamu nggak usah tahu. Tapi kalau kamu mau aman, 700.000 di prospek. Malu. Emang bapak saya ini tipe indigo ember. Tahu nggak sih kalian? Dia tuh mulutnya nggak bisa dijaga. Dia suka ngomong apa yang dia lihat. Saya takut. Kita lagi makan di warung. Tiba-tiba dia nyamperin kasir. Mbak, warung ini saya bintang 3 ya. Loh, kenapa Pak? Gak enak. Pocongnya kurang serem. Iya Pak, pocong magang. Belum paham SOP. Oh pantes, atas kain kafan, bawah celana bahan. Bapak saya emang lucu banget teman-teman. Kayak, aduh, ampun Pak, aduh aku ditandain teman-teman. Enggak bercanda Pak, udah. Bercanda, udah. Oh iya oke. Tapi saya capek banget. Demi Allah teman-teman, hidup saya terlalu dekat dengan dunia gaib. Sumpah demi Allah, saya pernah di kamar lagi nonton anime. Pintu kamar kebuka dikit, ada pocong masuk. Demi Allah, ada pocong masuk. Yang paling bikin saya shock, tangannya gini. Suka One Piece juga Mas. Watashi, waifunya Nami. Powi, pocong wibu teman-teman. Atas kain kafan, bawah celana bahan. Udah Pak, ya udah closingnya udah. Terima kasih ya bener teman-teman, udah. Sakit banget. Tuh anaknya habis curhat. Oh iya. Beno. Iya, halo Pak De. Iya. Kritik saya terhadap kamu. Perlu nggak sih sebetulnya sumpah demi Allah? Saya ngeliat agak sering ya kemarin di audisi orang membawa itu. Menurut saya menjadi nggak penting karena kita nggak kepengen tahu itu benar atau tidak dan nggak perlu juga kita harus meyakinkan penonton atau audiens bahwa ini benar terjadi gitu. Saya jujur aja kalau saya terganggu gitu ya dengan demi Allah sumpah demi Allah, dan itu mohon maaf itu agama saya lagi demi Allah, nggak mungkin kamu orang Buddha kan nggak mungkin sebut Allah gitu. Yang Buddha? Hah? Buddha. Siapa? Dia. Hah? Nah hal-hal seperti itu sebetulnya jadi bisa saja mungkin juga menjadi masalah nantinya pada orang-orang tertentu yang kebetulan menganggap itu kemudian menjadi sakral seperti itu. Itu aja sih ini kritisasi. Sama satu lagi, nggak tahu kamu masih buru-buru ya? Agak, iya Pak. Iya. Lumayan. Karena nggak sampai persis ya, walaupun kita nggak terlalu hitung banget, tetapi kamu di bawah, sementara yang lain di atas 3 menit, kamu di bawah 3 menit. 240 37 second. Apal amat ya. Enggak, saya pas lihat sampean kelihatan itu. Ya, jadi itu sih kritik saya. Ya, terima kasih Pak De. Yuk, keren. Benut. Oh ya. Tapi bapakmu emang paranormal ini bukan kan? Iya, dia paranormal. Oh, ini terjawab. Ya itu kan udah jelas di. Bukan maksudnya. Berarti bapaknya ada sini suruh nyubit dia aja. Bukan masalah itunya, dia demi Allah karena bapaknya paranormal, jadi
dia kalau bohong tahu, makanya kalau dia ngomong ke bapaknya mesti pakai demi Allah Pak, aku nggak bohong gitu. Kebiasaan berpuluh-puluh tahun. Benar Pak De, di briefing dari rumah kayak gitu Pak De. Iya kan? Nggak selamat pulangnya katanya. Oh kamu di briefing gitu juga? Nggak bohong sih saya. Nah terus saran aku jadi gini, bisa nggak cari bapak selain paranormal? Bapak kan yang lahir. Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa ya sudah. Bisa. Gitu. Oke tapi sebenarnya hampir sama. Memang buru-burunya, apalagi ketika masuk materi yang ditandain tadi, kamu kayak takut kehilangan momen, tapi justru momennya kayak kurang pas malahan. Iya kan? Iya. Coba kalau ditandainnya di kiri mungkin lebih pas. Jadi dia di Kan kanan. momen bukan soal di mananya. Iya dengerin. Oke, Ya, bener. terima kasih. Thank you. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary. Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis. Renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma roasted snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. Kemarin di Jogja waktu audisi, saya tuh bawa materi tentang, ya saya juga bawa mata. Kemarin di Jogja saya bawa materi tentang ibu saya yang seorang janda lagi PDKT sama tentara. Hari ini di Jakarta saya ketemu tentara. Pak Yusuf gak mau main ke rumah aja. Apain nyusulin saya ke sini Pak? Ibu saya udah mandi kok. Dulu ya, sebelum ibu saya menjadi janda, ibu saya kalau kelihatan cantik itu dipujinya normal. Kayak Masya Allah, istriku cantik banget. Saya yakin nanti kalau ibu saya jadi nikah sama tentara, pasti dipujinya beda gitu. Ibu saya habis mandi ya kan kelihatan cantik, bapak saya lihat terpesona. Aku terpesona. Tapi belum tentu juga sih ya. Belum tentu juga nikah sama tentara gitu. Dan saya dari Purbalingga teman-teman. Saya dari Purbalingga, keponakannya Pak Deindro, cucunya Sumanto. Menurut saya, seorang Gen Z, Sumanto ini masuk kategori cowok red flag banget, bejir. Bejir. Ini kalau Sumanto punya Instagram, bio Instagramnya vegetarian, toksik parah itu. Wah. Biasanya ya, cowok kalau ngajak cewek mau makan apa jawabannya terserah, yang pusing yang cowok. Tapi nggak berlaku sama Sumanto. Sumanto ngajak jalan cewek, mau makan apa terserah, oke. Oke kan katamu? Oke, kita all you can eat. Wait, kaget kan, all you can eat makan apa ya? Oke, tutup mata aja, aku bawa kamu ke tempat yang culture. Sampai di parkiran, ditutup matanya, dibuka. Tara, TPU jeruk purut. Jeruk purutnya saya tahu, buah, dessert. TPU-nya apa? Bukan main course kan? Mulai makan sambil ngobrol deep talk ya kan? Gimana makanannya? Enak kan? Enak. Well done. Iya, soalnya itu meninggal di usia yang matang. Sorry, bukan. Maksudnya dimasak dengan kematangan yang maksimal gitu. Oh gitu. Terus kamu mau ngajak ngobrol apa lagi? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Sebenarnya aku agak bingung ya, soalnya dari awal kamu orangnya random banget, gak ketebak gitu. Tapi aku siap kok jadi pacar kamu. Beneran? Oke sip, emang harusnya begitu. Aku juga siap memberikan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Celaka itu orang. Sampai sekarang kita gak tahu ya kan dia masih hidup apa enggak. Tapi yang jelas, Sumanto itu salah satu orang yang paling terkenal di Purbalingga selain Pak Deindro gitu. Tapi Pak Deindro belum tahu kalau di Purbalingga tempat dia kecil itu ada komunitas stand up. Waktu selesai audisi ditanya sama Pak Deindro, Bal kamu dari mana? Stand up Indo Purbalingga. Oh Purbalingga anak komunitas. Anak. Terima kasih saya Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sedang Bu? Iqbal Pak De. Iqbal. Dah ngomong sama sekampung.
Iya Iqbal. Deep talk. Tadi deep saya talk. terus terang saya nggak percaya kamu orang Purbalingga, tapi begitu kamu ngomong bahasa Inggris, pronunciation Jawa, kamu Jawa. Purbalingga. Wah iya itu sih Purbalingga banget. Al you can eat. Al you can eat. Well done. Well done. Well done. Real. Ya, alhamdulillah saya kecilan saya nggak pernah di Purbalingga ya. Oh iya. Tapi ibu saya memang orang Purbalingga, bapak saya orang Magelang. Jadi kenapa saya kemudian terkenal jadi orang Purbalingga? Ini gue kenapa jadi ngomongin diri gue? Nggak penting. Iya. Jadi bagus ini banget. Lo memanfaatkan semuanya, bahkan tadi lo membuat Pak Yusuf yang tadi dengan bahannya kemudian lo hubungkan dengan itu kayaknya menarik banget. Ya, artinya itu mungkin teknik lain yang jarang-jarang dipakai oleh orang ya. Oleh orang biasanya kan kalau kayak gitu roasting, tapi ini kan nilainya bukan roasting gitu. Tadi hanya mengkaitkan Pak Yusuf ini dengan bahanmu yang kebetulan ibumu janda ya. Betul. Ibumu janda beneran. Janda beneran Pak De. Oh. Apa? Saya siap abis ini panggil ayah kok. Siap. Tuh. Gua duda lagi. Kan pas. Satu lagi. Rumah lu di mana? Purbalingga. Pas ibunya habis mandi, sono. Dia nggak paham main Purbalingga aja. Ya, oke, keren. Ya, makasih. Ya. Setelah deep talk yang saya perhatikan tadi, saya jadi beruntung saya bukan orang Purbalingga ya, kan ini dua orang Purbalingga. Jadi ada pembeda gitu, Purbalingga ini Surabaya gitu. Kalau sama Purbalingganya, ntar dikira Purbalingga semua. Wah iya itu. Ya, emang kenapa kalau Purbalingga semua? Jijik amat. Bukan, maksudnya kayak nggak ada pilihan lain gitu kan, banyak Purbalingga. Untung saya Surabaya. Bisa pindah KTP Purbalingga nggak sih? Bisa. Nikah sama ibu saya tapi. Kamu seneng di sini. Lu bukan kayak anaknya ibu lu. Iya. Lu kayak brokernya ibu lu. Lagian kita di sini udah berantem nih gara-gara ibumu berantem lagi kita. Udahlah. Tapi memang dialek itu itu penting ya, penting yang menjadi pembeda itu salah satu jadi penguat karakter juga gitu. Dan kamu juga termasuk saya pikir lincah dalam mengolah materi, itu kelebihan. Tapi gue lihat-lihat lu yang lebih genit lu daripada ibu lu. Emang kenal ibunya? Kan dari tadi kedip-kedip lu. Kalau untuk ngomong dikedipin mulu. Ibunya kedipnya lebih kenceng. Keren. Udah. Oh, ya, aku nggak mau kenalan sama ibumu.